Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kawan pajak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ferry Haryanja dalam acara Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Dalam setiap episode Rujak Madya, kita akan membahas atau berdiskusi tentang apa saja yang terkait dengan perpajakan. Apakah itu peraturan, kebijakan, aplikasi, dan lain sebagainya yang dapat menjadi referensi tambahan informasi bagi para kawan pajak sekalian ya. Nah, senang sekali rasanya dapat menemani kembali kawan pajak selama beberapa menit ke depan, di mana kali ini kita akan ngerumpi tentang topik perpajakan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya tentu saja. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini kawan pajak ya? Baik, sebelum kita sampaikan topik apa yang akan kita bahas, bersama saya telah hadir seorang narasumber yang juga merupakan salah seorang pejabat fungsional penyuluh di KPP Madya Pekanbaru. Bersama saya Bapak Firdaus. Apa kabar Pak Firdaus? Baik, alhamdulillah Bang Ferry. Baik, senang sekali rasanya Pak Firdaus dapat hadir ya di acara Rujak Madya kita pada episode kali ini ya. Ya, terima kasih Bang Ferry. Senang sekali kita hadir lagi nih Rujak Madya di podcast kita pada kali ini. Ya, baik kawan pajak sekalian, kira-kira topik apa ya yang akan kita bahas kali ini ya? Nah, di episode kali ini kita akan berdiskusi tentang surat edaran nomor 3 tahun 2024 tanggal 20 Maret tahun 2024 tentang penjelasan pelaksanaan kewajiban perpajakan di kawasan berikat gitu ya. Baik Pak Firdaus, sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh dijelaskan sedikit Pak seputar aturan ini? Ya, terima kasih. SE atau surat edaran ini merupakan penegasan ya, penegasan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban perpajakan ketika kawan pajak melakukan transaksi di dan ke kawasan berikat. Kawasan berikat. Jadi pertanyaannya apa nih kawasan berikat itu apa sih gitu ya? Jadi kawasan berikat itu adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang atau yang berasal dari impor atau penyerahan dari daerah pabean lainnya yang nanti diolah atau digabungkan sebelum dilakukan ekspor atau diimpor untuk dipakai kembali. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini ya kawan pajak. Kawasan berikat ini merupakan fasilitas yang tujuannya adalah untuk ekspor. Ekspor tentunya ekspor meningkat ini merupakan prioritas nasional di tempat prioritas nasional dengan adanya tempat penimbunan berikat ini gitu. Begitu Pak ya? Iya. Berarti orientasi utamanya itu adalah untuk ekspor kawasan berikat ini Pak ya. Baik. Tujuan utamanya. Ya. Seperti itu ya kawan pajak ya, cukup jelas ya. Nah berikutnya ada pertanyaan nih Pak, apa latar belakang diterbitkannya surat edaran ini Pak? Terus lagi, mengapa sampai diperlukan ya penjelasan lebih lanjut terkait dengan aturan ini ya? Ya, SE ini penjelasan ya, berarti sebelumnya udah diatur sebenarnya gitu. Sudah diatur dalam aturan lebih tinggi. Jadi sebelumnya untuk kawasan berikat ini sudah diatur, ada ketentuan khususnya mengenai kawasan berikat, yaitu diatur di PMK 131 tahun 2018 sebagaimana sudah diubah dengan PMK 65 tahun 2021. Jadi aturannya sudah ada. Namun ketika aturan ini diterapkan di lapangan belum ada keseragaman perlakuan perpajakannya. Masih ada kebingungan atau penafsiran yang berbeda-beda gitu kan. Sehingga dengan adanya perlakuan ketidakseragaman ini atas ke pemasukan pengeluaran barangnya dari kawasan atau ke kawasan berikat itu ada ketidakseragaman, maka diperlukanlah penegasan gitu dari Direktur Jenderal Pajak sebenarnya penafsiran itu seperti apa gitu kan. Kemudian memang SE ini melengkapi dari aturan-aturan di atasnya gitu. Jadi mungkin untuk biar lebih jelas jangan ada kebingungan di masyarakat mungkin Pak ya. Perlu ditegaskan, ditegaskan dalam aturan ini seperti itu ya. Baik,
Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian kawasan berikat, Pak. Ya. Nah, sekarang apa hubungan antara kawasan berikat dengan tempat penimbunan berikat, gitu? Ya. Apa ini dua hal yang sama atau berbeda atau gimana itu, Pak? Jadi kawasan berikat itu merupakan salah satu dari tempat penimbunan berikat. Salah satu. Iya. Oke. Tempat penimbunan berikat itu macam-macam gitu ya. Iya. Tapi salah satunya yaitu kawasan berikat. Kawasan berikat, ya. Kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ini kawasan khusus ya, di mana di sana nanti pelakunya ada dua. Iya. Pertama pengusaha kawasan berikat, Iya. yang kedua penyelenggara kawasan berikat, atau biasa waktu itu disingkat tuh PDKB. PDKB. Penyelenggara, Pengusaha. ya, pengusaha dan penyelenggara kawasan berikat. Ya. Wah, gitu, Pak ya. Tadi dinyatakan juga bahwa latar belakang diterbitkan surat edaran ini adalah agar ada keseragaman gitu, Pak, Ya. dalam pemasukan BKP ke kawasan berikat ataupun Pengeluaran. katakanlah pengeluaran BKP Ya. gitu, Pak ya, dari kawasan berikat. Nah, sekarang coba kita bahas nih, Pak, satu persatu ya. Bisa dijelaskan bagaimana ketentuan untuk pemasukan BKP ke kawasan berikat ini, Pak? Pertama kita bahas pemasukan ya. Iya. Untuk pemasukan BKP ke kawasan berikat itu ada dua cara. Ya. Pertama yaitu impor dari luar daerah pabean. Impor. Ya. Yang kedua adalah penyerahan ke kawasan berikat dari Ya. yang pertama kawasan tempat penimbunan berikat atau kawasan khusus, kawasan bebas, pelabuhan bebas, kawasan ekonomi khusus atau kawasan khusus lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, Ya. kawasan tempat pabean lainnya, tempat lain dalam daerah pabean. Ya. Jadi ada dua, pertama impor, yang kedua penyerahan yang dalam negeri ya. Ya. Tetapi dalam negeri ada dua juga. Yang pertama yang berasal dari kawasan khusus tadi, yang kedua dari tempat lain dalam daerah pabean. Begitu, Pak ya. Ya. Begitu ya teman pajak ya, kawan pajak sekalian, cukup jelas keterangan dari Pak Firdaus. Nah, selanjutnya pertanyaan, bagaimana perlakuan perpajakan untuk masing-masing cara yang telah Bapak sampaikan itu, Pak? Ya, untuk yang impor kawan pajak itu tentunya mendapat fasilitas tidak dipungut PDRI-nya. Iya. PDRI itu pajak dalam rangka impor. Ya, Pajak dalam rangka iya, impor. PDRI macam-macam ya pajaknya Iya. di sana ya. Yang kedua yang penyerahan Iya. yang dalam daerah pabean itu untuk kawasan khusus itu tidak dipungut PPN dan PPNBM. Kemudian untuk tempat lain daerah pabean itu juga mendapat fasilitas tidak dipungut. Iya. Selanjutnya untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut ini apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak gitu, Pak, biar Iya. mendapatkan fasilitas ini gitu kan. Jadi kalau kawan pajak atau wajib pajak Iya. yang ingin mendapatkan fasilitas ini gitu, fasilitas tidak dipungut ketika melakukan penyerahan ke kawasan berikat, maka pertama PKP yang melakukan penyerahan wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan. Nah, jadi harus Iya. wajib terbit faktur gitu ya. Penyerahan gitu, Iya. Pak ya, atas penyerahan wajib diterbitkan Ingat kata faktur, kuncinya gitu kan. itu untuk setiap penyerahan. Untuk setiap penyerahan Iya, ya, kawan untuk setiap pajak penyerahan. ya. 3 kali penyerahan, 3 kali faktur. Iya. Gitu kan. Kemudian kedua, untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut ini maka pengusaha kawasan berikat atau penyelenggara kawasan berikat ini Iya. harus memiliki dokumen dokumen persetujuan pemasukan barang ke kawasan berikat. Ya, jadi sebelum faktur pajak itu dibuat atau seharusnya dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan. Jadi biasa kita sebut ini dokumen ini SPPB. SPPB ya, kawan Ya. pajak ya. Jadi sebelum melakukan penyerahan harus sudah ada SPPB-nya. Iya. Maka inilah syarat untuk dapat fasilitas tersebut. Seperti itu ya. Iya. Secara formalnya kawan pajak ya, sebelum kita melakukan penyerahan ke kawasan berikat gitu, Pak ya, Iya. diwajibkan untuk memiliki yang namanya dokumen SPPB. SPPB, Seperti itu ya. Nah, secara rinci ketentuan mengenai penerbitan faktur pajak ke kawasan berikat ini tadi sudah dijelaskan, Pak ya, apa-apa saja yang harus disiapkan oleh si iya. pengusaha gitu kan. Untuk dapat fasilitas. Untuk dapat fasilitasnya. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan faktur pajak yang akan diterbitkan karena adanya penerimaan pembayaran sebelum terjadinya penyerahan BKP seperti penerimaan uang muka gitu, Pak. Ya, jadi
sebelum kita lanjutkan yang tadi dulu ya. Ya. Tadi kita lanjutin faktur pajak wajib ya. Ya, faktur Tapi pajaknya dia ada wajib. ketentuan khususnya dulu nih. Oh, ada diatur lagi Ada gitu diatur ya. untuk faktur pajak yang diterbitkan itu. Pertama, kawan pajak tidak bisa menggunakan faktur pajak gabungan. Tidak dapat menggunakan faktur pajak Ya. gabungan ke kawasan berikat ya. Tidak dapat menggunakan. Dan apabila kawan pajak tetap menerbitkan dengan faktur pajak gabungan, maka dia tidak akan mendapat fasilitas tidak dipungut. Oke. Nah, Ya. kemudian faktur pajak tersebut pun dianggap faktur pajak tidak lengkap. Dianggap sebagai faktur pajak Ya, tidak lengkap. itu ketentuan gitu ya. khusus yang pertama ya. Ya. Kemudian ketentuan khusus keduanya, satu SPPB hanya dapat digunakan untuk satu faktur pajak. Oh, begitu Pak Ya, ya. dalam hal tidak ada uang muka atau penerimaan pembayaran. Iya. Kemudian ketentuan yang ketiga mengenai faktur pajak ke kawasan berikat ini adalah faktur pajak harus diberikan keterangan tidak dipungut sesuai dengan PP ada di tentang TPB Di ini. aplikasi, Pak. Aplikasinya sudah ada, tinggal kawan pajak klik aja, Tinggal cari diklik. keterangannya. Ya. Bahwa menyatakan atas transaksi ini mendapat Tidak fasilitas dari pemerintah sesuai dengan berupa tidak ketentuan. dipungut, gitu Iya. ya. Baik. Nah, kembali ke yang tadi, Ya. bagaimana kalau kawan pajak ini menerima pembayaran sebelum terjadinya penyerahan atau kita biasa sebut penerimaan uang muka gitu kan? Ya, uang muka. Jadi untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut atas penerimaan uang muka ini, maka tetap juga harus mendapatkan SPPB. Jadi tidak ada perbedaan antara penyerahan dengan penerimaan uang muka, tetap Ya. harus ada SPPB sebelumnya. Wajib ada SPPB gitu. Ya, Pak, wajib ada Baik. SPPB. Tentunya ketika buat faktur, ketika penerimaan uang muka ini Ya. wajib menambahkan kalau itu adalah uang muka. Oh, seperti itu Ya, uang muka, termin atau angsuran ya. Kemudian satu SPPB ini nanti bisa digunakan untuk faktur uang mukanya Ya. dan faktur pelunasan, faktur atau penyerahan nanti di akhir. Ya. Jadi bisa dua faktur gitu kan. Pengaturan khusus ini berarti Iya, Pak, ya. untuk atas yang transaksi ada ini. penerimaan pembayaran. Penerimaan pembayaran, Ya. uang muka dan pelunasan. Iya, seperti itu pelunasan. Yang terakhir Ya. tentunya DPP di faktur di pelunasan, Di tentunya pelunasan, DPP harga jual total Iya. dikurangi yang uang muka tadi yang yang muka yang pertama. Yang pertama, Ya. itulah DPP-nya. Jadi ketentuannya sebenarnya tidak terlalu rumit, hanya membedakan tetap harus ada SPPB sebelumnya. Harus ada SPPB. Iya. Untuk penyerahan ke kawasan berikat Berikat, kawan iya. pajak ya. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan faktur pajak yang akan diterbitkan karena adanya penerimaan pembayaran sebelum terjadinya penyerahan BKP seperti penerimaan uang muka? Iya. Itu tadi ya. Iya, tadi itu yang kita udah sebutkan tadi. Kalau dia memang menerima uang muka dulu, berarti SPPB harus dapat dulu nih. Ya, seperti Ya. yang keterangan Iya. itu ya. Nah, maka untuk pembuatan fakturnya seperti kita sebutkan tadi, menambahkan keterangan uang muka. Keterangan uang muka, Iya. baru nanti berikutnya itu pelunasan Pelunasan. atas uang muka yang sebelumnya Iya, seperti itu betul, Pak ya. iya. Baik. Bagaimana kalau saat penyerahan belum memiliki dokumen SPPB seperti itu Ya, Pak? berarti tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya. Tidak sesuai dengan Tentunya ketentuan. ketika belum memiliki SPPB, maka ini tidak dapat fasilitas, maka harus dipungut PPN. Harus dipungut PPN seperti Iya. itu ya. Baik. Selanjutnya bagaimana kalau kondisinya penyerahan atas BKP telah ada dokumen SPPB-nya, namun ternyata barangnya tidak diserahkan atau dimasukkan ke kawasan berikat seperti itu Pak. Berarti udah dapat nih fasilitas dokumen untuk mendapat fasilitas gitu, Iya, tidak dipungut. secara formal sudah punya Iya. SPPB, tapi Dan ternyata udah dapat fasilitas diselewengkan sebenarnya. mungkin ya. Iya, Tidak dapat- dimasukkan ke kawasan berikat. tidak seperti itu. dimasukkan, maka pengusaha kawasan berikat yang membeli berarti ya, Ya. atau penyelenggara kawasan berikat yang menerima barangnya wajib melunasi PPNBM yang tadi tidak dipungut tadi, wajib dilunasi gitu. Wajib dilunasi Iya, artinya karena- menjadi terutang dan wajib untuk memungut PPN Iya. seperti itu Pak ya. Iya, wajib Jadi dilunasi. seperti Tadi itu. udah dapat fasilitas, ya Hmm. wajib dilunasi yang kemarin yang tidak dipungut tadi. Nah, ternyata tidak diserahkan sesuai dengan peruntukannya Iya. seperti itu Pak ya. Iya. Baik, seperti itu ya.
berikutnya nih Pak ya, tadi ada pertanyaan juga. Kita sudah membahas ketentuan mengenai pemasukan barang ke kawasan berikat, Ya, gitu, Pak tadi ya. pemasukan. Iya, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai pengeluaran barang dari kawasan berikat, seperti itu. Boleh Ya. dijelaskan, Pak? Ya, untuk pengeluaran dari kawasan berikat ini ada 4 tujuan biasanya. Pertama, ekspor. Ekspor. Nah, ekspor. Yang kedua, keluar barang kawasan berikat itu bisa penyerahan ke TPB lainnya, TPB tempat penimbunan berikat lainnya. Gitu ya, kawan Pak. Ya. Ya. Yang ketiga, penyerahan dari kawasan berikat ke kawasan ekonomi khusus, pelabuhan bebas, kawasan bebas yang kita sebutkan tadi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, penyerahan dari kawasan berikat ke tempat lain di dalam daerah pabean. Ada 4 kriteria tujuan biasanya keluar dari kawasan berikat. Keluar dari kawasan berikat ke macam-macam tempat tujuan ya. Ekspor, penyerahan ke kawasan khusus tadi, ke TPB lainnya, kawasan khusus dan tempat lain dalam daerah pabean. Baik, seperti itu ya kawan pajak ya. Nah berikutnya nih Pak, bagaimana perlakuan pajak masing-masing tujuan di atas? Apakah keempat yang Bapak sebutkan tadi sama peruntukannya? Ada perbedaan ya sedikit. Kalau di ekspor tentunya karena ekspor kita ketahui PPN 0%. 0%. Ya. Kalau ketika dia ekspor. Ya, kalau untuk ke TPB dan ke penyerahan ke kawasan khusus, yang kawasan bebas dan lain-lainnya itu dikenai PPN dan diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan kawasan tersebut. Jadi kawasan tersebut punya ketentuan seperti apa ketentuannya, maka dia mengikuti ketentuan di kawasan tersebut. Kawasan yang akan dituju, akan dituju dari penyerahan itu. Betul, Bapak ya. Iya, seperti itu. Kemudian kalau yang ke tempat lain dalam daerah pabean tentunya ini terutang PPN. Maka pengusaha dan penyelenggara kawasan berikat itu wajib melunasi PDRI-nya, pajak dalam rangka impor, PPN-nya yang sebelumnya mendapat fasilitas. Dan satu lagi, ketika sudah melunasi, maka ketika menjual ke pihak pengusaha lain yang di luar daerah pabean itu juga wajib memungut PPN. Wajib memungut PPN seperti itu ya. Setelah melunasi dan penjualannya juga wajib pungut. Wajib dipungut PPN juga Pak ya. Iya. Baik. Jadi intinya wajib menyetor kembali dan memungut PPN yang terutang ya. Betul. Begitu ya. Iya. Baik. Kawasan berikat ini kan tujuannya orientasi utamanya kan untuk ekspor kan gitu Pak ya. Nah, bagaimana kalau pengusaha penyelenggara di kawasan berikat melakukan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP yang sebelumnya tidak dipungut tersebut gitu Pak? Iya. Tadi kita bicara tujuannya itu ekspor gitu kan, tapi ternyata dipakai sendiri nih. Ternyata memakai sendiri. Iya, makanya untuk kasus seperti ini penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat tersebut wajib melunasi PDRI dan PPN-nya. Nah, kemudian kalau yang tadi kalau dia menyerahkan yang menyerahkan di luar daerah pabean tadi, pelunasannya seperti apa? Nah, untuk kawan pajak ketahui juga bahwa PDRI PPN wajib dilunasi ketika saat pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang. Ya, jadi wajib harus sudah dilunasi. Namun sebagai catatan ketika barangnya keluar dari kawasan berikat dilunasi PDRI PPN-nya. Nah, PPN ini dapat dikreditkan pada saat masa pengeluaran barang dari kawasan berikat. Jadi jadi tidak rugi sebenarnya karena itu dapat dikreditkan. Nah, untuk yang pemakai sendiri juga seperti itu, wajib melunasi juga. Wajib dilunasi, tapi pada akhirnya akan menjadi dapat dikreditkan. Iya, dikreditkan juga, Nah, seperti itu ya. Iya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini kawan pajak ya, kita coba jelaskan beberapa kondisi ya. Terdapat penyerahan ke kawasan berikat. Atau Pak ya, di mana BKP memenuhi kriteria yang Bapak sebutkan tadi PMK 131 dan SPPB telah dimiliki sebelum saat faktur pajak dibuat atau seharusnya dibuat gitu kan. Nah, bagaimana ketentuan terkait dengan ini, Pak? Jadi, misalnya SPPB udah dapat di tanggal 30 Desember
habis tanggal 30 Januari, kemudian dia melakukan penyerahan di 31 Januari dan bikin faktur di 31 Januari, maka tentunya ini mendapat fasilitas. Kenapa? Fasilitas. Karena tentunya dia sudah memiliki SPPB sebelum melakukan penyerahan. Jadi ini dapat fasilitas terbit faktur 07 dan apabila dia tetap terbit 01, maka atas faktur 01 ini tidak dapat dikreditkan oleh pembelinya. Tidak dapat dikreditkan oleh pembelinya. Karena dia sebenarnya base-nya itu dia 07 gitu. Iya, harusnya dia mendapat fasilitas ternyata tidak dimanfaatkan. Ya, ketika dia termanfaatkan 07 ya tidak berkreditkan. Secara otomatis tidak dapat dikreditkan oleh si pembeli. Seperti itu ya. Baik, sebaliknya nih Pak, terdapat penyerahan ke kawasan berikat di mana BKP tersebut memenuhi kriteria yang PMK 181 tadi, namun SPPB belum dimiliki sebelum saat faktur pajak dibuat gitu. Bagaimana ketentuannya itu? Ya, tentunya SPPB setelah faktur, setelah penyerahan, maka ini tidak mendapat fasilitas. Namun ketika tidak mendapat fasilitas, dia akan terbit faktur 01. Dalam kondisi seperti ini, dia dapat faktur 01-nya dapat dikreditkan. Faktur terbit 01 namun tetap dapat dikreditkan seperti itu ya kawan pajak ya. Baik. Kondisi selanjutnya terdapat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan seperti uang muka dan SPPB telah dimiliki saat penerimaan pembayaran dan pada saat pelunasan atau penyerahan. Nah, itu bagaimana ketentuannya? Sama tadi dengan kasus yang pertama tadi ya. Itu tentunya SPPB dimiliki sebelum faktur pajak, maka dia dapat fasilitas terbit faktur 07 dan apabila dia tetap terbit faktur 01, fakturnya tidak dapat dikreditkan oleh pembeli. Jadi seperti itu. Baik, berikutnya nih kondisinya Pak ya, terdapat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan seperti uang muka dan SPPB belum dimiliki saat penerimaan pembayaran dan sudah dimiliki pada saat pelunasan atau penyerahan. Kalau itu bagaimana? Berarti SPPB uang muka terima dulu. Dapat SPPB baru pelunasan. Berarti SPPB di tengah ya. Berarti ketika uang muka belum ada SPPB. Seperti itu. Berarti atas faktur SPPB ini, penerimaan pembayaran ini, uang muka ini tidak mendapat fasilitas. Tidak mendapat fasilitas dan, ya kawan pajak. Dan harus terbit faktur pajak 01. Harus terbit faktur pajak 01. Namun ketika dia terbit faktur 01 ini dapat dikreditkan. Dapat dikreditkan ya kalau dia 01 Nah, untuk yang pelunasan atau yang penyerahan, maka karena SPPB itu sudah ada sebelumnya, maka dia dapat fasilitas tidak dipungut. Terbit 07 dan apabila dia menerbitkan tetap 01, atas faktur itu tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan. Perbedaannya seperti itu. Sekarang kita coba nih Pak berikan contoh-contoh pembuatan faktur pajaknya ya. Nah, kasus pertama PTA melakukan penyerahan ke PT, katakanlah PT KB, PT Kawasan Berikat gitu kan. Pada tanggal 31 Januari 2023. Nah, itu gimana Pak secara ketentuannya? Ya, tentunya karena dia di kawasan berikat, PTA wajib membuat faktur pada tanggal 31 Januari yaitu saat penyerahan dan mendapat fasilitas tidak diput sepanjang. Nah, BKP-nya benar-benar dikirimkan atau diserahkan, dimasukkan ke kawasan berikat. Benar-benar disampaikan ke kawasan berikat. Yang kedua, PT KB tadi yang berada di kawasan berikat telah memiliki SPPB sebelum saat faktur pajak dibuat atau seharusnya dibuat, yaitu paling lambat 31 Januari tentunya. Seperti itu. Baik, bagaimana kalau ternyata PT KB yang baru memiliki SPPB pada tanggal 2 Februari 2023 dan PTA membuat faktur pajak tanggal 3 Februari 2023 untuk menyesuaikan dengan tanggal SPPB. Nah, itu secara ketentuannya gimana? Ini merupakan mungkin jadi perhatian oleh kawan pajak. SPPB-nya diperoleh belakangan. Nah, kemudian untuk mengakali gitu untuk menyesuaikan, diberikanlah faktur setelah SPPB. Setelah SPPB karena memang wajib gitu Pak. Setelah SPPB. Walaupun secara aplikasi masuk bisa diupload dapat 07, namun perlu kawan pajak ketahui bahwa
PTA ini akan dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak. Seperti itu Pak ya? Iya, karena tidak saat penyerahan dia menerbitkan faktur pajak gitu kan. Dan akan dikenai sanksi keterlambatan penerbitan faktur pajak. Kemudian ada lagi nih akibatnya. Akibat efek lainnya adalah atas transaksi tersebut tidak akan mendapat fasilitas tidak dipungut. Jadi apabila ditemukan walaupun secara fakturnya 07 gitu ya. Secara faktur 07 tapi apabila ditemukan hal seperti ini maka dia akan dianggap penyerahan yang tidak dipungut, tidak dapat fasilitas berarti 01 gitu kan. Iya. Jadi mungkin bisa menjadi perhatian ya buat kawan pajak juga ya gitu Pak ya. Agar menerbitkan faktur itu ketika penyerahan dilakukan seperti itu kan. Jangan sampai terlambat menerbitkan faktur pajak seperti itu ya. Baik, ini ada contoh berikutnya lagi Bapak. PTB Produsen TV memiliki kewajiban PPN pemusatan di mana pusatnya berada di Jakarta. Ya, pusat di Jakarta. Dan cabangnya berada di Cirebon. Kebetulan cabang ini berada di kawasan berikat. Kawasan berikatnya adalah cabang. Iya, kawasan berikatnya itu adalah cabang. Nah, PTA melakukan penyerahan genset ke PTB. Nah, apa atas transaksi ini juga mendapat fasilitas itu, Pak? Ya, tentunya sebagaimana ketentuan tadi, transaksi ini akan mendapat fasilitas kalau BKP genset tadi dikirimkan. Pertama ada syarat, sebenarnya ada syarat yang umum. Syarat umumnya itu pertama tentunya genset ini mempunyai hubungan dengan kegiatan produksi. Itu gitu. pastilah. Iya, itu kan ketentuan umum ya. Kemudian syarat selanjutnya BKP atau genset ini dikirimkan atau dimasukkan ke kawasan berikat, yaitu lokasi cabangnya di Cirebon. Nah, bagaimana kalau gensetnya ternyata dikirimkan ke Jakarta gitu? Nah, tentunya karena dia bukan kawasan berikat Jakarta, maka ini tidak mendapat fasilitas tidak dipungut. Karena tidak berada di kawasan berikat, kecuali pemasukan barangnya ke cabang Cirebon, yang notabene adalah di kawasan berikat, itu akan mendapat fasilitas. Seperti itu ya. Nah, ada ini contoh berikutnya Pak, ada pertanyaan berikutnya. PTB memesan BKP ke PTA. PTA menerima uang muka tanggal 5 Februari 2023 dan penyerahan dilakukan di tanggal 12 Februari 2023. SPPB nomor 007 telah dimiliki PTB pada tanggal 4 Februari. Apakah ini juga termasuk mendapat fasilitas gitu Pak? Tadi SPPB-nya tanggal 4 berarti sebelum menerima uang muka. Nah, tentunya ini penerimaan uang mukanya mendapat fasilitas dan jangan lupa ketika membuat fakturnya untuk mencentang keterangan uang muka. Dan referensinya tentunya SPPB yang sudah dimiliki tadi di aplikasinya. Kemudian saat penyerahan juga kawan pajak jangan lupa mencentang pelunasan dengan referensi SPPB yang tadi juga. SPPB-nya tetap sama. Ini sudah sesuai dengan ketentuan. Seperti itu Pak ya. Melanjutkan contoh tadi Pak ya. Bagaimana kalau PTB baru memiliki SPPB-nya justru di tanggal 7 Februari 2023? Itu bagaimana Pak? Tentunya di tengah-tengah ya, di uang muka belum dapat SPPB waktu itu, makanya untuk uang muka tidak mendapat fasilitas. Namun untuk pelunasannya karena sudah ada SPPB maka akan mendapat fasilitas tidak dipungut. Seperti itu Pak ya. Cukup jelas ya kawan pajak ya semua ya. Baik, jelas sekali yang informasi yang telah disampaikan. Namun tidak terasa ya sudah seluruh materi dipaparkan mulai dari latar belakang sampai dengan contoh-contoh pembuatan faktur pajak. Nah, sebelum kita tutup episode Rujak Madya kita kali ini Pak ya, boleh disampaikan sedikit kesimpulan atau closing statement untuk kawan pajak yang masih setia mengikuti acara kita pada hari ini. Ya, baik kawan pajak, di closing statement pada kesempatan kali ini kita mau menegaskan kembali bahwa SE ini merupakan penegasan atau penjelasan yang sangat gamblang yang mudah-mudahan tidak menimbulkan penafsiran lagi nih, penafsiran yang berbeda gitu kan mengenai perlakuan, bagaimana cara perlakuan pemasukan barang, SPPB-nya, bagaimana SPPB harus dimiliki kapan gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya SE ini, SE ke-03 PJ 2024 ini tidak ada lagi penafsiran berbeda. Ya, kemudian yang menjadi catatan berikutnya adalah
SPPB harus dimiliki sebelum saat pembuatan faktur ya kawan pajak. Ingat, sebelum saat pembuatan faktur, bukan sebelum pembuatan fakturnya. Karena kalau kita sebut pembuatan faktur, maka bisa kapan saja bikin fakturnya gitu kan. Tapi kalau kita bicara saat pembuatan faktur adalah saat penyerahan atau penerimaan uang muka. Ya, berarti penerimaan sebelum ada penyerahan berarti uang muka gitu kan. Jadi kawan pajak, catatan ini mudah-mudahan menjadi highlight untuk kawan pajak agar dalam pembuatan faktur pajaknya tidak terlambat. Tentunya apabila terlambat akan dikenai sanksi keterlambatan dan sekaligus tidak mendapat fasilitas tidak dipungut. Jadi kawan pajak, memang kawan pajak secara aplikasi sih masuk-masuk aja gitu kan. Tapi apabila ditemukan ternyata penerimaan fakturnya terlambat sebenarnya, SPPB-nya sebenarnya belum ada waktu itu, maka ini akan dikenakan denda keterlambatan dan fasilitas tidak dipungutnya tidak didapat. Mungkin seperti itu kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Ya, seperti itu Pak ya. Demikian ya kawan pajak ya. Cukup jelas informasi dan diskusi kita pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan tadi dapat bermanfaat untuk kawan pajak sekalian. Terima kasih kepada kawan pajak yang telah setia mengikuti acara kita. Nantikan episode-episode berikutnya untuk dapat menambah pengetahuan kawan-kawan pajak semua. Akhir kata, saya Ferry Haryanja dan narasumber kita Firdaus pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.